Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Let's go. Oke, ini dia bahan-bahannya. Ada pertama itu nangka, kemudian tepung maizena sebanyak 2 sendok makan, kemudian ada garam, kemudian susu kental manis, dan tadi itu santan kara ya, 2 bungkus. Kemudian ini ada gula dan air ini kurang lebih 1 liter. Oke, pertama-tama kita masukkan nangkanya ya. Jadi nangka ini yang benar-benar setengah matang lah, nggak usah terlalu matang juga, karena kalau yang matang udah nggak bisa dibuat, karena itu sudah lembek banget. Nah, jadi yang masih bisa diiris-iris gitu loh. Jadi ini nangkanya diiris kecil-kecil kayak gini. Kemudian pertama kita tuang ke dalam panci. Kemudian kita masukkan susu kental manis. Nah, untuk takaran susu kental manis ini takarannya kurang lebih 5 sendok makan. Itu karena saya sebenarnya lebih suka banyak rasanya susunya gitu ya. Kalau misalnya kalian hanya punya yang bungkusan, yang saset itu juga bisa, tapi ini karena kebetulan saya punya yang kaleng dan isinya lumayan masih banyak, ini sisa yang habis kami minum juga. Kemudian gula pasir ini kurang lebih 10 sendok makan. Kalau misalnya kalian tidak mau terlalu manis, kurang dari itu juga nggak apa-apa. Kemudian santan karanya, jadi ini santan karanya dituang semua ya, ada 2 bungkus. Jadi untuk santan kara ini yang instan aja. Kalau kalian mau pakai yang perasan itu, kebetulan saya belum pernah buat es krim pakai santan yang perasan, jadi saya hanya pakai santan kara. Tapi kalau misalnya kalian mau coba, oke, mungkin itu malah lebih enak, lebih terasa santannya. Tapi menurut saya ini sudah cukup, instan gitu aja. Kemudian kita masukkan tepung maizenanya dengan garam. Kenapa dikasih garam? Supaya es krimnya nanti tuh ada rasa-rasa asin-asinnya gitu loh, gurih-gurih gitu, jadi enak di lidah. Kemudian kita masukkan 1 liter air. Jadi ini air yang sudah matang. Kemudian kita aduk-aduk biar semua yang bahannya itu tercampur rata. Setelah itu kita masak. Jadi kita masak itu nggak usah terlalu lama dimasaknya, yang penting itu sudah mendidih dan agak mengental. Jadi setelah itu kita turunkan, kita dinginkan. Nah, jangan lupa diaduk-aduk ya, karena ini kan ada maizenanya, jadi itu akan mengental. Kalau tidak diaduk, nanti larutan maizenanya akan menggumpal di paling bawah dan akan lengket panci. Nah, ini menurut saya sudah cukup aja ya, ini sudah mendidih. Asalkan nggak usah terlalu matang, jangan tunggu sampai matang nangkanya. Asalkan sudah mendidih, kemudian kita pindahkan ke wadah. Nah, tadi tuh yang pertama setelah kita masak itu dituang di baskom ini, di wadah ini. Kemudian setelah dingin kita masukkan ke freezer selama 12 jam. Nah, selama 12 jam itu inilah hasilnya seperti ini ya. Nah, kita hancurkan lagi. Kenapa dihancurkan? Karena setelah ini kita akan mixer. Oke. Nah, ini seperti ini biar lebih mudah kita mixer. Kita hancurkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita mixer.
sampai gerindil esnya itu benar-benar nggak ada tuh ya, jadi agak halus gitu ya. Nggak apa-apa, nangkanya nggak perlu halus karena lebih enak lagi kalau ada rasa nangka gitu setelah nanti dibekukan kembali dan dicampur dengan roti, itu enak banget. Ini kan masih kelihatan irisan nangkanya seperti ini ya. Jadi kita mixer kurang lebih berapa menit, kurang lebih ya sampai es krimnya itu sudah benar-benar lembut. Nah ini menurut saya sudah agak lembut ya, dan gerindilan esnya itu sudah hilang, sudah habis. Nah setelah itu kita masukkan ke freezer selama 6 jam. Oke, selama 6 jam. Nah ini dia penampakannya guys. Mantap sekali. Daripada kalian beli itu harganya 2.000 sampai 5.000 dan dapatnya cuma secuil. Mending bikin sendiri, gampang dan enak pula. Nah ini karena saya punya es krim di rumah banyak dan saya sempat tawarin ke mertua, jadi ini es krimnya itu saya bawa dari rumah ke rumah mertua dan itu masih tahan nggak sampai mencair gitu loh. Nah ini ya, pas saya makan es krimnya karena mereka masih mau lagi, jadi ya udah satu baskom tadi itu dihabiskan langsung. Nah seperti itu ya cara pembuatannya, gampang kan? Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe.